Halo guys, balik lagi sama gue Tustruk. Hari ini gue bakal bikin konten terkait pembahasan mengenai naik motor sendiri Ninja RR versus ojol. Jadi secara transportasi, kalau gue disclaimer dulu ya, kalau naik kereta itu agak kejauhan gitu. Jadi gue biasanya naik transportasi ojek online biasanya gitu. Nah, terus paling pembahasan gue itu lebih ke arah gimana sih kalau gue lebih prefer naik kayak motor pribadi ya, pembahasannya lebih ke motor pribadi Ninja RR ini, atau lebih ke arah naik transportasi umum ojek online gitu, nggak naik busway ataupun naik kereta ya. Gue akan bahas terkait naik ojek online dulu ya. Jadi kalau misalkan gue naik ojek online, kisaran harga ini kita ngomong pulang pergi ya. Kalau naik ojek online itu bisa sekitaran 60-an ribu, 60-68 ribu gitu kalau naik ojek online ya. Itu dibandingkan lu harus naik ojek pangkalan, karena harganya beda gitu. Lebih baik naik ojek online, masih agak lebih murah dibanding lu naik ojek pangkalan gitu. Nah, kalau naik ojek online itu gue sekitar 60 ribu. Daerah gue tuh dari Tangerang ke BSD pastinya, jadi harganya agak sedikit lebih mahal. Nah, cuman ada istilahnya positif negatif lah ya, bisa kita bilang ya gitu. Kalau negatifnya mungkin kalau lagi rush hour ataupun lagi waktu jam sibuk gitu istilahnya. Kalau di ini kan ada ya, di aplikasi ojek online tuh waktu sibuk tuh ada. Jadi kayak misalkan contoh jam 8 pagi terus ke jam 10, terus nanti ada lagi di biasanya makan siang deh, setahu gua makan siang tuh selalu ada juga. Terus nanti ada lagi sore menjelang mau orang pulang kerja tuh jam 3 lah sampai jam 6, itu biasanya rush hour. Nah, itu harganya beda lagi tuh, nggak sama kayak harga yang biasa gitu, pasti ada kenaikan lah istilahnya gitu. Nah, itu di ojek aja gue udah bisa, taruhlah kita sebut per hari ya, ojek tuh 60 ribu, itu baru pergi doang, belum pulang. Nah, total kalau gue average atau gue rata-rata sebulan itu, kalau 60 ribuan, gua bakal ngeluarin konsumsi budget sekitaran 2 juta something. Jadi kalau naik ojek online kayak gitu, itu sama kelemahannya ya gitu. Kalau lagi rush hour pasti mahal. Nah, sama paling kalau lagi hujan itu juga kena, biasanya agak mahal ataupun susah nyarinya gitu. Cuman kelebihannya, kalau misalkan lu naik ojek online, lu nggak harus capek, lu nggak harus siapin tenaga lu buat bawa motor gitu, atau lu harus siapin segala sesuatunya gitu. Enggak, naik ojek online kan lu tinggal naik, terus habis itu ya udah tinggal berangkat gitu, nggak harus pusing-pusing. Nah, kalau misalkan lu naik motor kayak gua Ninja RR, nah ini ada beberapa hal. Tergantung sih lu hobi apa enggak gitu. Karena kan kalau naik motor ada yang memang tuntutan karena kerja jadi bawa motor, ada yang emang dia pingin naik motor gitu karena hobi aja naik motor
Kayak gue ke kantor seneng naik motor karena hobi sebenarnya gitu, nggak ada hal-hal lebih sih kayak gitu. Nah, itu gue gitu. Nah terus paling kalau di gue itu biasanya, ini biasanya ya guys. Nah biasanya itu kalau di gue kenapa gue suka naik motor? Yang satu, gue lebih simple kalau menurut gue. Padahal sebenarnya ribet. Naik motor tuh nggak segampang yang kita pikirin. Nah, kalau naik motor itu yang pastinya ada beberapa hal nih yang lo harus siapin. Yang pastinya pertama nih, lo harus siapin tenaga, ya kan? Tenaga, terus habis itu lo harus siapin istilahnya kayak transportasi bensin lah. Biasanya gua ngisi per 3 kali, gua ngisi biasanya per 3 hari gitu. Karena bensin ini gue biasanya gue isi selalu full tank gitu. Jadi makanya kenapa suka gue isi per 3 hari gitu. Nah terus per 3 hari ini sekali ngisi itu kena di harga sekitaran 60 sampai 70 lah begitu. Itu baru bensin. Ya kalau lu hitungnya secara harian itu nggak match to match gitu, nggak sesuai. Karena pertama lu aja ngitungnya itu jangka panjang sebulan gitu, agar biar kelihatan lebih ekonomis atau enggaknya gitu. Nah terus jadi hitungannya adalah kalau misalkan per bulan gitu. Nah per bulan ini biasanya yang gua habisin buat budget si motor selain bensin itu ada oli samping. Nah oli sampingnya ini pastinya gua pakai Ipon. Nah itu oli sampingnya udah kena 100 lebih lah gitu. Itu udah lumayan menurut gue harganya gitu. Jadi selain oli samping juga itu gua ada oli mesin. Nah oli samping itu gue hitungannya setengah bulan ya, nggak yang sebulan bisa awet gitu, enggak lah. Namanya juga oli samping, anjir butuh banget motor ini. Kalau nggak ada oli samping ya lu nggak gerak nih motor gitu, kayak gitu. Sama biasa gue nggak bisa kalau naik Ninja RR tangannya pasti nggak disekolahin. Tangan gue tuh kayak anjir susah banget buat nahan. Enak aja gitu kalau ngegas gitu. Kalau naik Ninja RR kayak gitu soalnya. Ya namanya juga naik 2 tak ya. Kalau nggak geber kurang gitu suaranya. Tapi ya lu harus sekolahin tangan lu gitu. Intinya sih gitu ya. Karena apapun itu ya lu nggak bisa seenaknya kayak gitu. Selain oli samping tadi ada oli mesin. Biasanya gue pakai Motul yang ya 90 ribuan lah. Motul tuh 90 ribuan something lah harganya gitu. Nah itu juga perlu. Terus habis itu selain oli samping pastinya lu juga butuh cek berkala nih. Kayak motor lu sebulan itu kan perlu ke bengkel ya buat ngecek apa nih yang nggak sesuai, apa nih yang kurang gitu. Nah terus selain itu yang lu harus cek juga kayak
main jet, pilot jetnya si karbu ini. Karena kan setiap karbu beda-beda nih. Ini kayak gua PWK 30 KRJ. Gua sampai nyiapin main jet, pilot jet satu kotak gitu, plus jarumnya gitu. Karena gua perlu tahu settingannya, karena harus disetting kan biar nggak terlalu boros bensin ya, kita ngomongnya bensin, nggak terlalu boros dan nggak terlalu irit juga gitu, bisa something di tengah-tengah lah istilahnya. Karena itu butuh banget gua buat si motor ini, kan perlu dirawat ya gitu, kayak gitu. Itu yang perlu harus disiasatin sama motor ini gitu. Kalau motor ini lu nggak rawat, dia takutnya yang nggak diharapin aja gitu. Entah nge-gym, entah ada yang problem kayak gitu. Itu yang perlu ada perawatan lah istilahnya, kayak gitu. Nah, terus selain itu yang perlu lo rawat juga, selain oli-oli, perawatan mesin berkala itu juga perlu. Karena hal-hal kayak gitu yang di motor ini tuh sangat riskan lah istilahnya kalau lu nggak benar-benar ngerawat gitu. Di motor sebenarnya bagus, cuman kalau misalnya lu nggak rawat ya percuma gitu. Karena apapun itu, motor itu kan harus dirawat ya gitu. Terus selain hal-hal tadi, secara efisiensi motor lebih efisien. Terus kalau jangka panjang ya motor lebih murah jatuhnya. Nah, terus dibandingkan lu naik ojek online, kalau gua lebih prefer naik motor karena lebih gampang, terus juga lebih enak gitu perawatannya. Paling cek-cek berkala itu aja sih naik motor. Nah, terus kalau buat lu yang emang kayak bang, gua hobi nih buat namanya naik motor ninja buat ke kantor gitu, yang lu harus prioritasin pertama kantong lu dulu. Kantong lu dulu lu harus prioritasin. Cukup gak bensin dan pembelian segala hal-hal kalau misalnya emang lu hobinya naik motor gitu. Karena beda-beda setiap orang. Ada yang emang seneng naik motor tapi mepet-mepetin sama dompet. Ada yang kayak ya udah gitu, kayak bodo amat gitu, duit gua nggak berseri, motor doang gitu, daripada gua bawa mobil misalkan lebih boros gitu. Ada macam-macam orang-orang gitu, tergantung. Nah, sekarang balik lagi, kalau lu lebih milih motor atau naik ojek online, karena semua tergantung lu. Yang penting prioritas pertama, utamakan dompet lu. Dompet lu cukup, biasanya ya istilahnya kalau dompet lu cukup ya semuanya pasti cukup gitu. Yang penting utamakan dompet dulu ya, dibandingkan hobi. Kalau dompet lu cukup ya oke gitu. Mungkin dari gue itu terkait pembahasan konten hari ini. Thank you udah nemenin gue buat konten di waktu kerja. See you next time and bye bye from Two Stroke.